Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah doa sore ini. Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk sore ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam ibadah doa ini. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada kami untuk kami boleh mengerti, dan Tuhan memberikan kemampuan pada hamba-Mu untuk hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan ini dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam bulan Juli ini kita dari awal sampai saat ini kita sudah belajar tentang hidup rukun. Berbicara tentang kerukunan, setiap orang pasti akan mendambakan satu hubungan atau satu kehidupan yang rukun, yang harmonis, yang baik, dan juga kehidupan yang boleh menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara, ketika kita boleh memilih di satu keluarga yang mempunyai kehidupan yang rukun, ada sukacita dan damai sejahtera yang boleh kita rasakan, sehingga kehidupan keluarga ini adalah kehidupan yang sangat-sangat memberkati. Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa hidup rukun itu adalah baik dan indah. Seperti halnya dalam Mazmur 133 ayat 1 dikatakan bahwa alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi bisa disimpulkan bahwa rukun itu adalah hal yang baik dan indah. Ketika satu keluarga atau satu komunitas memiliki kerukunan, tentunya orang-orang yang di dalamnya juga akan menikmati hidup, menikmati yang namanya keindahan, menikmati yang namanya sukacita. Itulah sebabnya kita diajarkan untuk hidup di dalam kerukunan. Begitupun dengan ketika kita atau saudara hidup di dalam kerukunan, berkat-berkat Tuhan ini akan mengalir di dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena di dalam kehidupan kerukunan, Tuhan berkenan atasnya, sehingga Tuhan akan mencurahkan berkat kepada kita melalui keberadaan kita ini. Seperti halnya dikatakan di dalam Mazmur 133 ayat 2. Di situ dikatakan seperti minyak yang baik dari atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Artinya apa? Berkat yang dari Tuhan, yang dari atas, akan turun kepada keluarga atau komunitas atau kehidupan seseorang yang hidupnya adalah hidup rukun. Jadi Bapak Ibu Saudara, kerukunan ini akan mendatangkan berkat. Kerukunan ini akan membawa kita kepada hal yang baik. Dan dikatakan juga bahwa ketika kita hidup rukun, ketika kita diberkati, kehidupan kita akan berdampak kepada banyak orang. Kehidupan kita akan berdampak kepada lingkungan kita. Kehidupan kita akan memberkati banyak orang. Seperti dikatakan di dalam Mazmur 133 juga ayat 3, dikatakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Artinya apa Bapak-Ibu Saudara? Kehidupan yang rukun, yang diberkati Tuhan, dilambangkan seperti embun yang memberikan kehidupan bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi begitu pentingnya kehidupan rukun yang harus kita lakukan. Tuhan menuntut kita untuk hidup rukun.
Mungkin Bapak Ibu Saudara juga menuntut kehidupannya menjadi rukun, karena itu hal yang baik, yang bisa dinikmati, yang membawa damai sejahtera. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, seringkali kerukunan ini terganggu. Mengapa? Karena kerukunan ini tidak bisa terbentuk kalau diri kitanya sendiri tidak mau hidup rukun. Mengapa demikian? Karena ada perbedaan. Perbedaan dari sisi perekonomian, perbedaan dari sisi pendidikan, perbedaan dari jenis kelamin, dan juga perbedaan dari pola pikir atau pendapat. Hal ini yang membuat kita berbeda, sehingga perbedaan inilah yang bisa memicu kita tidak hidup rukun. Mengapa demikian? Seringkali kita tidak bisa menerima perbedaan, sehingga ada gap, ada jarak di antara kita dan sesama kita. Sehingga hal ini yang membentuk satu benteng sehingga kita tidak bisa hidup rukun. Yang kedua, adanya iri hati. Mungkin kita sering dengar ya, ada orang-orang yang bercerita tentang, wah, tetangga si A beli mobil baru, sementara tetangga yang satunya iri hati melihatnya. Sehingga hal ini menjadi satu permasalahan untuk mereka bisa hidup rukun. Jadi iri hati juga bisa menghambat seseorang untuk hidup rukun. Yang ketiga, egois. Seringkali manusia itu lebih cenderung menjadi egois. Mengapa? Karena dia lebih mementingkan diri sendiri. Hal inilah yang akan menghambat kita untuk hidup rukun. Keegoisan membawa batasan-batasan untuk kita bisa bersatu. Tetapi ketika kita ada toleransi, ada saling berpengertian, hal ini bisa membentuk satu kerukunan. Jadi keegoisan bisa merusak kehidupan yang disebut rukun. Kemudian ketersinggungan. Seringkali kita mengalami hal yang tidak menyenangkan sehingga kita tersinggung. Ketika kita tersinggung, disimpan dalam hati. Hal ini akan membentuk satu benteng yang kuat untuk kita tidak bisa hidup rukun. Bapak Ibu Saudara, hal-hal ini tidak berkenan di hadapan Allah. Mengapa demikian? Karena setiap maksud atau setiap hal yang kita lakukan untuk tidak bisa hidup rukun, Tuhan tidak menyukainya. Kita bisa buktikan di dalam Matius 5 ayat 24. Mungkin kita akan baca dari ayat 23. Di situ dikatakan, sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Yesus mengatakan hal ini, sudah jelas bahwa Yesus tidak suka yang namanya kehidupan yang tidak rukun. Ketika kita ingin memberi persembahan saja, Tuhan menuntut kita untuk membereskan. Jangan-jangan ada orang yang tidak menyukai cara atau tidak menyukai hal yang kita lakukan. Sehingga Tuhan berkata bahwa selesaikan itu dulu.
baru kamu memberikan persembahan. Ini sudah jelas Bapak Ibu Saudara. Ketika kita punya masalah dengan seseorang, kita harus menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu, baru kita bisa melayani dan beribadah kepada Tuhan. Ini Yesus yang mengatakan. Kalau kita tidak menyelesaikan, tidak ada niatan untuk menyelesaikan, apa yang kita lakukan, baik ibadah, baik persembahan, baik pelayanan, semuanya akan sia-sia. Karena sudah jelas ayat ini mengatakan bahwa Yesus tidak berkenan terhadap hal-hal seperti itu. Jadi marilah kita sama-sama memiliki sikap hati yang benar. Ketika saudara memiliki kepahitan, memiliki dendam, mari kita selesaikan hal ini. Supaya apa? Supaya hidup kita, supaya pelayanan kita, supaya ibadah kita berkenan kepada Allah. Dan kita bisa hidup rukun. Allah menginginkan kita untuk hidup rukun. Hal ini adalah hal yang baik. Karena hidup rukun ini akan memberikan sukacita dan hal yang baik kepada Allah. Allah berkenan untuk hal ini. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, jangan keraskan hati kita ketika kita masih punya ketersinggungan. Jangan keraskan hati kita ketika kita punya hal-hal yang membuat kita dendam. Mari selesaikan Bapak Ibu Saudara. Waktu kita tidak banyak. Jangan sampai apa yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Padahal sudah banyak yang kita lakukan. Tetapi karena ada satu hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, semuanya tidak Allah terima. Saya dan saudara harus menyelesaikan semua hal ini supaya hidup kita berkenan di hadapan Allah. Kalau kita tersinggung, ampuni orang tersebut. Anggaplah bahwa bukan kita lagi yang hidup. Berpikirlah ke arah sana. Karena ketika kita terima Yesus, semua hal sudah dibeli oleh Allah dan dibayar lunas oleh darahnya. Sehingga tidak ada alasan lagi kita tersinggung. Apa haknya kita untuk tersinggung? Apa haknya kita untuk dendam? Apa haknya kita untuk marah? Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengingat bahwa kita adalah tebusan Allah. Jadi, jangan keraskan hati. Perbaiki hubungan dengan siapapun ketika kita punya masalah. Kalau misalkan sikap hati kita sudah benar, ingin memperbaiki hubungan, tetapi orang yang diajak untuk memperbaiki hubungan ini tidak menerima hal ini, itu bukan urusan kita lagi. Itu sudah menjadi urusan Allah dan orang tersebut. Kita sudah membereskan, mempunyai niat baik untuk memperbaiki. Itu yang Tuhan mau. Kita tidak bisa memaksa orang untuk berbaikan dengan kita. Tetapi kita berusaha untuk berbaikan dengan mereka. Itu yang Tuhan mau. Syukur-syukur mereka dan kita bisa sama-sama untuk memperbaiki. Bapak Ibu Saudara, kerukunan ini sangat penting di mata Allah. Sehingga ada sedikit pun masalah, Tuhan ingin kita menyelesaikan. Baru kita beribadah. Ayat ini harusnya mengingatkan kita supaya kita bisa mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah ibadah yang kita lakukan sudah benar? Dengan mengoreksi, apakah kita punya kepahitan terhadap orang? Kalau memang masih ada hal ini,
Mari kita bereskan. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Karena waktu kita tidak banyak, Bapak Ibu Saudara. Tuhan menuntut kita untuk hidup benar di hadapan Allah. Selanjutnya, ketika hal ini terjadi, kita harus membereskannya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, bagaimana sih supaya kita bisa mempertahankan kerukunan ini? Bagaimana sih supaya kita bisa mengampuni? Bagaimana sih supaya kita tidak tersinggung? Yang pertama, miliki kerendahan hati. Dengan kita memiliki kerendahan hati, kita bisa mengampuni orang lain. Kalau kita tidak punya kerendahan hati, tidak mungkin kita bisa memaafkan orang lain. Dan ketika kita tidak punya kerendahan hati, tidak mungkin kita bisa hidup rukun dengan orang lain. Pasti ada masalah yang akan timbul karena kita tidak punya kerendahan hati. Ada satu sosok yang sangat memberikan inspirasi kepada saya, yaitu Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, bayangkan Tuhan Yesus itu adalah Allah yang Maha Tinggi. Dia mau turun ke dunia untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Dia Allah. Dia Maha Tinggi. Siapa manusia? Manusia hanya debu dan tanah. Tapi Allah sangat peduli kepada manusia. Manusia saat itu sedang berdosa, sedang menyakiti hati Allah. Tapi Allah mau turun menebus dosa-dosa kita. Apakah ini tidak menggambarkan kepada kita betapa rendah hatinya Tuhan? Mau turun untuk manusia yang menyakiti dia. Lalu siapa saya yang masih punya hak untuk dihormati? Lalu siapa saya yang masih tersinggung? Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan hal ini. Ketika Allah turun ke dunia, Allah benar-benar mengosongkan dirinya menjadi manusia. Kita lihat di Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Saya akan membacakan Bapak Ibu Saudara. Mari kita renungkan hal ini. Betapa Tuhan merendahkan dirinya untuk diri manusia yang membuat dia sakit hati. Mari Bapak Ibu Saudara. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita harus punya pemikiran yang sama yang terdapat dalam Yesus Kristus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia melepaskan kesetaraan dengan Allah. Dia melepaskan. Dia tidak memegang teguh untuk mempertahankan kealahannya. Kenapa? Karena dia punya visi misi untuk menyelamatkan manusia. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Wow. Mengosongkan dirinya yang tadinya Allah menjadi hamba. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Seorang sosok Yesus Kristus ini adalah sosok yang luar biasa. Kita sebagai manusia harus mencontoh
apa yang dilakukan Yesus. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sudah merendahkan diri, sudah menjadi hamba, sudah menjadi manusia, taat sampai mati di kayu salib. Ini satu uraian yang luar biasa. Satu peristiwa yang luar biasa yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus kepada diri kita masing-masing. Untuk apa? Untuk Tuhan menyelesaikan hubungan antara Allah dan manusia yang rusak karena dosa. Tuhan ingin memulihkan hubungan ini. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Tuhan sangat peduli dengan yang namanya kerukunan. Tuhan sangat peduli dengan namanya kebersamaan. Tuhan sangat peduli dengan yang namanya hubungan baik. Buktinya Allah turun menebus kita. Supaya apa? Supaya manusia bisa kembali berhubungan dengan Allah. Supaya manusia bisa merasakan berkat-berkat Allah. Jadi sekali lagi, hiduplah rukun dan selesaikanlah segala masalah yang ada pada diri kita. Seperti tadi, ketersinggungan, dendam, sakit hati dan sebagainya. Bereskan semuanya itu. Karena Allah juga sudah membereskan hubungan Allah dengan manusia melalui Yesus Kristus. Kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus tidak punya hak lagi untuk sakit hati. Tidak punya hak lagi untuk ketersinggungan. Tidak punya hak lagi untuk dendam dan sebagainya. Seharusnya begitu. Kenapa? Karena kita sudah menjadi milik Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan ketika kita masih punya hal-hal yang tidak baik seperti ini. Kapan kita akan menyelesaikannya? Saya sarankan mulai hari ini. Minta ampun sama Tuhan, selesaikan dengan sesama kita, dan kita berhadapan dengan Allah dalam kemuliaan-Nya. Hidup rukun mendatangkan berkat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kerendahan hati akan membentuk kita menjadi seseorang yang bisa hidup rukun. Kerendahan hati akan membawa kita untuk bisa memiliki kasih Allah. Kerendahan hati akan membawa kita kepada fokus kepada Allah. Karena bukan fokus diri kita sendiri lagi yang ada pada diri kita, tetapi fokus kepada Allah. Kalau fokus kita sama, yaitu kepada Allah, percayalah, kerukunan ini bisa terjadi di keluarga, di lingkungan, di tempat kerja, maupun di tempat ibadah. Kerukunan akan terjadi karena kita mau rendah hati. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan hal ini, bahwa Tuhan tidak suka dengan yang namanya hidup yang tidak rukun. Tuhan menyukai kehidupan yang rukun. Karena itu yang akan membawa semua pelayanan kita, persembahan kita, ibadah kita diterima oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada malam ini biarlah menjadi kekuatan bagi kita. Biarlah hal ini boleh menggugah hati kita untuk kita membereskan hati kita di hadapan Tuhan. Untuk siapa? Untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk siapa-siapa.
untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita semua lakukan untuk kemuliaan Tuhan, pasti ada sukacita di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh mengingatkan kami untuk kami tetap hidup di dalam kerukunan, untuk kami tetap hidup di dalam kebersamaan. Biarlah Tuhan, ketika dalam hati kami ada hal-hal yang tidak baik, ada hal-hal yang masih membuat hubungan pribadi dengan orang lain terhambat. Biarlah Tuhan ampuni dosa-dosa kami. Mampukan kami untuk melepaskan semuanya ini. Mampukan kami untuk kami boleh hidup di dalam kebersamaan yang benar di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi Tuhan, mampukan kami untuk dapat mengampuni, sehingga kami boleh menikmati yang namanya hidup rukun. Biarlah Roh Kudus membantu kami dalam hal ini. Kami juga berdoa untuk para jemaat yang sedang mengalami sakit pada saat ini ya Tuhan. Dengan kerendahan hati kami mohon Tuhan menyembuhkan, melawat jemaat yang sakit ini. Tuhan menolong, menyembuhkan tubuhnya yang sakit ini. Dan Tuhan menolong, memulihkan, menguatkan, memberikan semangat kepada jemaat ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk jemaat yang sekarang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Biarlah juga Tuhan menolong supaya Tuhan mencukupi setiap kebutuhan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk para guru, para murid yang sedang melakukan pengajaran melalui online. Biarlah Tuhan juga mampukan mereka untuk mereka boleh diberikan hikmat untuk melakukan semuanya ini, sehingga semua yang dikerjakan boleh memuliakan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang sudah memulai ibadah secara langsung. Biarlah juga Tuhan menolong, memberkati, dan melindungi mereka untuk mereka dapat tetap sehat dan juga mereka boleh beribadah dengan baik. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan setiap doa-doa ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mampukan kami Tuhan untuk kami menjadi benar dan menjadi kesukaan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar malam ini boleh menjadi satu sukacita bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.